Opra, opini rakyat. Kita bakalan hari ini sama Zia ngobrolin masalah tanggal merah. Tanggal merah yang dimundurkan. 1 Muharram tanggal bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2019. Hari Selasa. Iya bang ya? Hari Selasa ya? 1 Muharram ya? Hari Selasa. Dimundurkan jadi hari Rabu. Hari selanjutnya ya. Hari Rabu, jadi tanggal 11. Ya kan? Alasannya karena supaya mengurangi mobilitas masyarakat. Ya kan? Tidak adanya kerumunan. Supaya tidak ada mencegah COVID. Mencegah adanya klaster baru COVID, ya kan? Di 1 Muharram, karena di 1 Muharram itu biasanya masyarakat banyak kegiatan, banyak aktivitas, kegiatan masyarakat kan ada itu 1 Muharram. Sampai di situ gue setuju. Kalau dibilang setuju atau enggaknya, aku kurang setuju bang. Kurang setuju. Kenapa kau kurang setuju? Ya. Gimana? Kenapa kau kurang setuju? Kurang setuju karena itu kan kalau liburnya aja, kalau menilik dari masa-masa pandemi gini kan, lagian pun memang. Tapi kan kayak yang kita tahu, kalau biasanya kayak Natal ataupun apalah yang berhubungan dengan tanggal merah, keagamaan, ritual agama gitu kan, biasanya rame ya. Kalau dimundurin liburnya, itu ya aku agak setuju ya, tapi masih ada yang mengganti. Definisi agak setujunya itu gimana ya? Tapi ya enggak. Tapi kalau misalnya begitu, tapi asalkan dengan catatan kalau itu ya dari pemerintah ya. Pemerintah. Berarti kalau misalnya 17 Agustus diundur juga, itu boleh-boleh aja dong. Karena 17 Agustus tetap 17 Agustus. 17 Agustus tetap, kan liburnya ini mundur kan. Nah, itu pertanyaannya. Tapi sekarang sampai detik ini, sampai video ini direkam, belum ada informasi bahwasanya 17 Agustus, libur 17 Agustus itu akan dimundurkan jadi tanggal 18. Ada. Karena 17 Agustus itu menurut aku tidak boleh dimundurkan, katanya seperti itu. Oh, berarti secara nggak langsung mereka ingin berkata bahwa 17 Agustus itu sakral ya. Sakral. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nanya kok panjang kali. Bisa jadi. Tapi menurut aku kalau 1 Muharram bisa dimundurkan, yang hari lain juga boleh dong, harusnya. Ya kan? Tapi kalau 17 Agustusnya aja nggak keberatan untuk dimundurkan, kenapa bisa seenaknya mengundurkan liburnya Muharram juga? Boleh. Oh iya betul juga. Tapi kalau sampai di sini kita sama-sama setuju nih. Iya, sampai situ. Nah, sampai sini lu video ini. Iya, jangan dihabis. Harus ada pro kontra nih. Kalau gitu aku pro pemerintah lah. Ya. Aku pro pemerintah ya. Iya. Kau kontra. Ya. Kau kontra dengan kebijakan, dengan pemerintahnya. Aku orangnya selalu kontra, Bang. Aku melawan arus sih. Melawan arus. Ini iya, pemerintah melakukan pengunduran, ya kan? Karena 17 Agustus itu tidak bisa dimundurkan. Karena ada upacara. Ada upacara. Seandainya liburnya itu dimundurkan, upacaranya jadi tanggal 18 gitu. Muharram, tunggu, kita bahas Muharram nih ya berarti ya. Kita bahas Muharram ini tahun baru, ini kan tahun barunya Islam. Kejayaan Islam itu dimulai dari zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Berarti apakah pemerintah ini sudah merasa lebih hebat daripada Rasulullah? Berani sekali dia memundur-mundur. Berani sekali. Ini sensor nggak ini? Nggak. Berani sekali kamu memberikan. Berani sekali kamu. Nanti saya Sherlock. Jika ingin ditangkap, jangan dong. Berani sekali kau berkata seperti itu kepada pemerintah yang memberikan. Iya, maaf. Aku tak pernah mencicipi prakerja loh. Kau tidak pernah mencicipi? Tidak. Oh, aku tahu. Makanya kau kontra. Apakah aku kontra dengan pemerintah? Dengan pemerintah gara-gara? Oh, tidak. Kebijakan pemerintah yang tidak pernah kau dapatkan. Iya. itu bukan alasan. Cuma menurutku nggak fair aja gitu.
kenapa boleh. Aku yakin kalau misalnya ini kejadiannya misalnya yang kemarin diundur itu misalnya itu hari ini karena mayoritas mungkin ya. Natal. Misalnya Natal ataupun apa kalau ini Cap Gome Imlek ya. Pasti orang mereka itu keberatan juga. Kenapa kalau hari spiritual keagamaan itu dengan mudah ada pemerintah punya hak atau wewenang untuk ini tujuannya untuk mengurangi mobilitas. Apa bedanya dengan 17 Agustus? Bukannya dari dulu ritualnya 17 Agustus itu kulturnya budaya itu selalu ada perlombaan, keramaian juga. Mungkin perlombaannya dibikin lomba online, makan kerupuk online. Kerupuknya pilih sendiri. Melalui online. Sekarang kan sudah banyak media-media mainstream yang bisa memfasilitasi kita. Panjat pinang melalui online. Pakai pinang sendiri. Batang pinang depan rumahku tuh panjat tuh. Tingginya cuma 2 meter kok. Enak sekali panjat habis. Tapi kita nggak bisa menurut aku ya, pemerintah itu udah melakukan kebijakan yang luar biasa. Yang paling bijak. Nah, yang dengan paling bijak seperti itu. Karena nggak bisa lagi, ini ceritanya aku nih pro ya. Karena aku nih mewakili rakyat-rakyat yang nggak setuju dengan ini. Betul. Bukan berarti aku nggak setuju juga, tapi aku bukan. Munafik Anda. Enggak, maksudnya tuh aku gini ya. Bukan berarti aku tidak setuju. Berarti kau setuju. Bukan berarti aku tidak setuju, maksudnya tuh aku betul-betul pengen melawan pemerintah, bukan. Oh iya. Enggak karena kayaknya ini memang harus inilah. Ya kalau memang kayak gitu peraturan pemerintah ya harusnya adil lah. Bukan kalau hari raya spiritual aja, keagamaan aja berani diundur. Kalau masa 17 Agustus nggak boleh diundur. Secara kita negara yang beragama ya, belum liberal ya, bukan belum lah, jangan belum. Berarti kalau belum itu menuju. Bukan. Disclaimer itu bukan belum, tapi negara yang bukan liberal. Non liberal. Non liberal. Dan negara demokrasi. Nah ini contoh demokrasi nih, saya mengaspirasikan suara rakyat. Maksudnya rakyat yang sependapat dengan saya. Apakah banyak? Belum tentu. Terus di kolom komentar kalau kalian juga nggak setuju. Ya kan? Nah, karena ada 2 nih Zia. Satu lagi libur tanggal merah yang akan dimundurkan itu kalau nggak salah aku Maulid Nabi. Oh, nggak bisa, Bang. Maulid Nabi juga dia ada 2 tanggal merah yang bakal dimundurkan. Liburnya ya, bukan hari besarnya yang diganti, tapi liburnya Maulid Nabi. Kalau liburnya, Bang, masih konteks liburnya yang diganti harinya. Mungkin sah-sah aja, tapi kan berarti kalau misalnya 17 Agustus diundur juga liburnya, harus boleh dong. 17 Agustus, kayak Abang bilang 17 Agustusnya itu nggak diganti. Tetap 17. Tetap 17 Agustus. Upacaranya di kalender 17 Agustus ya kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia. Liburnya yang diganti. Dikarenakan, karena ada dikarenakan ya, dikarenakan sama dengan alasan yang sama dong, mengurangi mobilitas. Ya kan, karena kan itu kerumunan juga, Bang. Kalau misalnya memang 17 Agustus kan pasti upacara kerumunan. Semara orang kan. Memang kalau upacara kan berjarak. Tapi kan habis itu kan ada ritual-ritualnya juga kan, ke lomba. Segala macam. Tapi kan lomba kan jarak. Kalau lomba makan kerupuk dekat-dekatan enggak. Ya tapi kan kalau yang lombanya memang jarak-jarak, yang nonton lombanya pasti kita ini gimana lah, euforia kita. Aku pun juga kalau 17 Agustus kan juga ikut meramaikan. Senang dengan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia kan. Apalagi yang sebelumnya kasih selamat dulu. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke 76 tahun. Indonesia ini udah luar biasa. Ya? Udah ke 76 tahun. Ini orang bilang masa pertumbuhan, ini masa pertumbuhan atau masa pertahanan ini? Masa pemusnahan. Sensor. Enggak, itu untuk usia orang. Untuk usia manusia. Disclaimer dulu, untuk usia manusia. Usia manusia. Kalau misalnya batita itu bayi 3 tahun, ya kan? Karena pada balita bayi 5 tahun, ya kan? Masa-masa pertumbuhan itu mulai dari sampai masa balik, masa pancaroba, baru remaja kan. Nah, baru dewasa, itulah baru masa pemusnahan. Manusia, Bang. Manusia ya. Bukan negara. Kalau negara ini lagi masa-masa menuju kejayaan, Bang.
Kenapa? Iyalah. Makin lama negara ini berdiri dan konsisten dengan konstitusinya yang dipegang. Itu makin kuatlah eksistensinya di mata dunia. Di mata dunia. Udah lama Indonesia udah lama juga merdeka ya, 70 tahun. Meskipun dijajah ratusan tahun gitu. Enggak, misalnya gitu. Tapi menurutku ya aku juga ikut senang lah. Karena kan juga termasuk kaula ya, muda juga dulu yang ikut, meskipun sekarang masih muda. Makan kerupuk ya? Makan kerupuk. Aku selalu meramaikan. Kadang sampai bawa nasi sama sambal dari rumah. Jadi sengaja lomba makan kerupuk tuh nggak aku habisin kerupuknya. Aduh kalah gitu kan. Udah kalah kan, petik kerupuknya. Yang penting udah kita comot. Nggak mungkin dipakai lagi buat lomba kan. Udah pakai makan kerupuk. Jadi intinya kalaupun seandainya, jadi setuju sebenarnya. Sebenarnya kita semua kalau nggak setuju masalah dengan. Iya, kalau konteksnya liburnya yang dimundurkan, tapi harinya nggak diganti. Nggak masalah berarti ya. Nggak masalah ya. Dengan liburnya yang kemarin, libur hari besar Islam yang dimundurkan nggak masalah, tapi harusnya fair. Fair. Misalnya pasti ada juga ya orang yang, apalagi yang orang antusias atau yang fanatik dengan agama. Oh, nggak bisa. Ini ada orang kayak gitu kan? Ada. Pasti ada. Nah, itu misalnya suaranya banyak yang minta begitu, menurutku pemerintah juga harus mempertimbangkan, Bang. Apa yang pertimbangan lagi? Udah lewat tanggalnya. Iya, maksudnya tuh untuk 17 Agustus dimundurkan juga dong. Mungkin itu maksudnya tuh tindak kayak bentuk dari keresahan mereka, komplainan mereka gitu kan. Karena nggak suka dengan apa yang dibuat pemerintah, kebijakan pemerintah. Tapi itu. Ini sebenarnya bahaya. Kebijakan ini. Kalau seandainya COVID terus berjalan sampai di akhir tahun, kebijakan ini bakal merembet ke libur-libur hari besar keagamaan lainnya. Iya. Kayak Natal. Akhirnya balik lagi. Minta dimundurkan juga dong. Ya kan? Kalau kau minta fair kan berarti harus fair dong. Nanti kau ngomong lagi. Natal nggak dimundurkan. Ya biar nggak boleh juga lah, Bang. Jadi, harus satu sama lah. Kan kemarin kan ini Muharram yang mundurkan. Itu udah Agustus yang mundurkan, satu sama. Kok kalau Natal juga Nabi mau dimundurkan. 21, berarti harus ada lagi hari yang dimundurkan. Hari yang bersangkutan dengan ini sepak bola tuh. Harus balas-balasan gitu ya. Kadang kan orang kan menuntut keadilan. Keadilan itu kan juga bukan objektif dan subjektif lah itu ya jadinya. Menurutku. Ya, jadi nanti kan makanya kemudian nanti bisa merembet ke hari-hari besar keagamaan lainnya. Iya, pasti ke depannya. Ada lah. Kalau misalnya orang itu dimundurkan juga gitu kan, kayak misalnya Natal mau diundur juga sama pemerintah. Nah itu nanti fair jadinya gitu, dua sama. Ternyata tidak diundurkan, masalah. Siapa yang mempermasalahkan dulu? Tergantung ada orang yang mempermasalahkan atau tidak. Oknum, ya kan? Apakah aku termasuk oknum? Ini aku oknumnya kan. Aku oknumnya di sini. Aku di sini jadi anti hero. Niatnya kan supaya ini nampak agak keren, malah jadi villain, malah jadi oknum. Kalian kalau diundang sama abang ini jangan menjebak. Ya, jadi itu permasalahan yang sekarang ini sedang viral. Makanya aku tanyakan sama kau kan aku rakyat. Kau rakyat. Kan opini rakyat. Rakyat boleh beropini, inilah opini kita. Boleh. Ya? Jangan habis ini nanti diupload sama abang upload videonya aku dikarungin. Enggak, kalau dikarungin sih enggak. Tapi kalau mereka menghujat enggak masalah. Menghujat bebas lah. Saat orang melemparkan konten, siapapun berhak mengomentari. Iya, berarti enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi berarti intinya sampai di sini kau setuju aja berarti. Jangan bukan berarti tidak setuju berarti. Kalau tanggal merah itu dimundurkan, kau setuju kau. Tanggal merahnya, hari liburnya, tapi harus fair dengan syarat-syarat tertentu ya kan? Iya. Syarat-syaratnya itu dia harus fair. Karena kan takut men-trigger orang-orang yang kayak fanatik dengan agama kan ada lah. Aku di sini berposisi sebagai orang yang netral lah kalau dalam dalam agamis ya. Aku nggak mihak agama nama bukan karena aku Islam aku memihak. Tapi anting kok salib?
Nggak ada. Nggak pakai. Nggak pakai. Itu kan gaya, style. Nanti flashback ke podcast sebelumnya. Nanti ke topik sebelumnya nanti flashback. Video sebelumnya mau nengok ah. Bang. Waalaikumsalam. Kira aku habis vaksin demam. Nggak tumbang bang, vaksin. Oh. Berarti tak seperti dia dengan Bang. Dia kemarin bilang gitu juga. Terus ada lagi sih. Kebijakan. Aku kemarin nonton berita. Berita Bang mau nonton berita ya? ya di YouTube juga. Nonton berita bahwasanya di Jakarta sekarang rumah-rumah itu dikasih stempel Apa? yang belum vaksin. Lah, Dikasih stiker belum vaksin. di mana tuh? Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Vaksin, Bang. Di stiker belum vaksin. Gitu. Menurut kau macam mana itu? Jadi ini ada rumah nih yang isinya orangnya belum vaksin, jadi belum vaksin. Jadi di stiker bahwasanya rumah ini belum vaksin. Ada ibu-ibu. Anggaran negara lah. Kita stiker lagi. Iya. Itu Iya. satu pasti. Kalau buang-buang anggaran, wah, kan itu sudah ada anggarannya. Itu kan bisa dihemat, anggarannya bisa buat DRT, gitu-gitu. Ini ada suara gaib dari belakang. Ini suara rakyat tapi goib. Suara rakyat gaib. Nggak masuk frame. Nanti jangan sampai pula lagi kartu belum vaksin. Ini Enggak. lagi. Kalau maksudnya tuh Sampai ibu-ibu itu mukulin apa namanya? Bukan mukul kuat sih, ngusir orang, ngusir petugas itu. Petugas COVID itu diusir pakai sapu. Pakai kayu sapu. enggak Karena rumah mau di stiker belum vaksin. belum vaksin. Yang belum Akhirnya- vaksin di stiker. Ya. Yang udah vaksin Yang udah vaksin nggak di stiker. nggak di stiker. Akhirnya Kenapa yang udah vaksin aja di stiker? Itu udah ada ini, udah ada perdanya atau apa? itu sampai di situ Perda aku belum tahu. Jadi Iya bang. enggak, aku yang jelas aku tonton beritanya itu. Dia akhirnya ketika itu si ibu yang punya rumah itu yang ingin di stiker akhirnya divaksin di rumah. Divaksin di rumah. Sampai enggak, setelah divaksin kan enggak di stiker. Nah ini vaksin ini itu kan sebenarnya permasalahannya kan kembali ke vaksin kan. Itu memang diharuskan, dipaksa kan. Katanya ada kemarin berita bahwasannya nggak dipaksa untuk vaksin yang mau vaksin. Tapi kalau kayak gini ceritanya paksa berarti. Iya. Wajib vaksin kan gitu berarti. Aku sebagai orang yang pro pemerintah, kalian harus wajib vaksin. Kurang apa lagi pemerintah ini kan memvaksin kalian kan supaya kebal dari COVID. Supaya kebal dari COVID. Memperkuat imun kalian supaya ketika kena COVID itu tidak langsung berdampak. Berdampak baik tidak, langsung berdampak buruk. Tidak maksudnya. Tidak langsung berdampak buruk. Mungkin tetap bisa fit gitu. Bisa melawan lah dengan COVID. Saya sudah vaksin, Pak. Saya sudah ada kartu vaksin. Aku udah vaksin juga. Tapi Ya. meskipun aku termasuk orang yang kemarin nggak mau vaksin. Meskipun aku gitu juga kemarin. Karena Takut, istri aku tapi- tidak vaksin. Jadi kemarin saya tuh- dijebak, Pak. Saya merasa dijebak waktu saya divaksin. Karena tuntutan konvensional. karena kemarin tuh mau kerja kan. Waktu itu kan aku kan ini kan pengangguran kan. Pengangguran ngapain divaksin kan? Buat apa? Pas begitu kerja, aduh, divaksin. karena aku langsung interaksi dengan Makhluk gaib. interaksi dengan orang-orang gitu kan. Kayaknya apalagi bapakku, mamaku juga sama ibuku kan nganjurin vaksin lah, vaksin. Soalnya nanti apa-apa nanti ngurus diminta kartu vaksin. Nah, itu. Apa kalau ditanya sampai di Apakah situ itu ditanya gak usah perlu apa enggaknya? Itu setuju apa enggaknya? Aku kurang setuju. Kalau perlu apa enggak, udah enggak setuju ya berarti itu enggak terlalu perlu. Kecuali dia memang Kita ada oke. Kita tarik dua permasalahan yang membuat vaksin ini. Tadi awalnya kan vaksin tadi tidak diharuskan. Iya kan? Kalau dia kebaca berita tidak diharuskan kan? Bagi yang mau, gitu kan? Kita dua permasalahan yang secara tidak sengaja itu membuat vaksin ini menjadi harus. Pertama, tadi orang tua kau bilang apa? vaksin lah Supaya? supaya ngurus apa-apa nggak dipersulit gitu. Satu. Kedua, kalau tidak vaksin rumah di stiker. Gitu ya. Berarti vaksin ini wajib hukumnya.
pemerintahan wajib. Fardu ain ya. Iya. Sampai di sini wajib. Karena itu tapi oke, kita bicara masalah wajib kan biasanya yang jadi pokok permasalahannya sekarang. Ini wajib. Tapi susah gitu. Yang aku sih kalau menurut aku sih aku nggak masalah lah vaksin. Tapi jangan sulit gitu. Kalau mau vaksin itu misalnya pergi ke puskesmas ada vaksin. Iya kan? Ke dokter ini ada vaksin. Nggak perlu disentralkan di satu titik. Iya, itu justru vaksin ini jadi kerumunan. Iya kan? Contohnya di Batam dekat ini apa nih? Temenggung Abdul Jamal. Luar biasa ramai kali orang mau vaksin. Ribuan kan? Kalau sebenarnya kalau dibikin di setiap puskesmas selesai. Iya. Yang gak usah di setiap puskesmas lah. Setiap puskesmas, posyandu, rumah sakit, di mana aja orang datang ada vaksin, maksudnya gitu. Paling gampangnya itu posyandu karena hampir di setiap desa itu punya posyandu. Mungkin kan Bang belum memenuhi standarisasi mungkin. Standarisasi apa? Mungkin ada gitu. Kalau menurut prosedur aku, kesehatannya dari apa inilah hygiene and sanitasinya. Enggak. Kalau menurut aku, Dapatnya kita ini bapak-bapak kayak anak bayi yang mau divaksin iya. polio gitu. Kan. Polio. Kenapa? Kalian polio? Polio. Kalau anak kecil kan harus polio. Iya, Polio. Di polio. sekolah biasanya. Harus ada lengkap lagi 11 vaksin. Jadi Tubuh anak tapi di Jakarta di stempel itu kan rumah di stiker kan rumah yang belum vaksin itu di stiker. Habis untuk di stiker itu apa? sosialisasi, habis itu kemudian ibu itu divaksin di rumahnya. Ah kalau kayak gitu aku setuju. Kalau memang harus dipaksa masyarakat ini untuk divaksin, ya kan? Datangin aja ke rumahnya. Nah, itu masuk stiker itu buat apa dulu? Supaya sanksi sosial kalau kau tidak mau vaksin. Menurut aku sih gitu, menurut aku ya. Disclaimer dulu nih menurut aku. Menurut aku gitu. Stiker itu adalah sanksi sosial bahwasanya supaya orang tahu bahwasanya ini rumah belum vaksin nih. Jadi kau udah vaksin datang ke rumah sini, oh bahaya nih kalau dia Covid. Nah, kalau misalnya Sebenarnya ibu itu bukannya nggak mau vaksin di Jakarta itu. Ah. Cuma dia nggak dapat nomor antrian waktu pergi mau vaksin. Nah, itu lebih lagi bermasalah menurut aku. Makanya dia malas jadi Setelah dia mau udah dipaksa, udah terpaksa, Habis itu datang, nggak dipersulit. dapat, dipersulit. udah dipaksa habis itu dipersulit. Abang pro pemerintah tapi katanya. kenapa jadi pro ke kami? Iya. Soalnya aku nih menggebu-gebu aku. Aku menggebu-gebu. Di sini juga bermasalah nih. dia jadi untung dia bukan orang pemerintahan. Resmi ya. Lucu jadinya. Besok dia jabatan. Karena menggebu-gebu di situ banyak timbul pertanyaan aku. Oke, nah, aku serahkan pertanyaannya ke Bang aku. Kepada engkau sih. Jadi, kalau aku ya, menurutku dari awal, namanya kayak tadi ya dibilang, kalau misalnya kita yang udah ini rumah yang nggak divaksin tuh dikasih stiker. Jadi misalnya ada orang yang udah divaksin, datanglah ke rumah orang yang yang belum divaksin itu. Yang ada stikernya. Harusnya dia nggak khawatir, kan dia udah divaksin. Tujuan vaksin itu apa? Dia khawatir lah. Tidak lah harusnya. Dia khawatirnya, iya dia nggak khawatir. Kan orang yang sudah divaksin juga bukan berarti dia tidak bisa terkena COVID. Ya udah kok gitu nggak usah vaksin, Bang. Kau kalau nggak mau vaksin ya nggak usah vaksin, tapi jangan kau umbar-umbarkan nggak usah vaksin bang, nggak usah vaksin bang. Iya, Kau ngajak-ngajak orang lain nggak boleh. Sama kayak Bukan ngajak. Jumpa orang yang rumahnya nggak divaksin, terus aku udah vaksin. Kemana? Iya. Untuk menguji seberapa berapa tingkat keberhasilan vaksin ini gitu. Siapa yang koordinasi nih? nggak kan sudah dibilang. Vaksin itu bukan berarti membuat kau tidak bisa terserang corona. Sederhananya gimana? Belum tentu mempan melawan corona. Sederhananya gini. Lu mau makan? Enggak, berarti gini lah, enggak ada jaminan bahwa Nggak ada jaminan. Bahwasanya kau tidak bakal. Kenapa berani sekali memaksa orang? Berarti sama dengan kita kelinci percobaan lah kalau nggak ada jaminan. Nah, itu benar Kan. baik. Berarti kau bilang bahwasanya pemerintah ini membuat masyarakatnya sebagai kelinci percobaan. Secara nggak langsung. Bukan aku Nggak, ngomong gua- langsung. Nggak, kalimat ini
Kalimat gue itu memberikan makna seperti itu kayaknya, Zi. Kayak gitu. Ini kayaknya ntar lagi hawa-hawa diculik terasa. Seakan-akan tuh ini pemerintah sedang melakukan suatu percobaan yang dilakukan kepada masyarakatnya, jadinya kesannya kayak gitu dengan kalimat kau tadi. Iya, kalau Iya. misalnya kesannya memaksa ya. Katanya kan Memang kemarin wajib jadinya. Kita disclaimer dulu. Menurut kita wajib ya kan? menurut kita, Wajib. menurut orang yang Menurut kita wajib setelah kita menemukan beberapa permasalahan tadi, ada 2 tadi ya kan? Jadi hukumnya wajib menurut kita, ya kan? Setelah itu wajib, ternyata vaksin tidak menjamin bahwasanya masyarakat itu, orang yang divaksin itu kebal dari COVID. Setelah itu Terus? kau beropini. Kalau misalnya memang divaksin itu nggak ada jaminan kalau kita itu Kebal. bakal kebal dari COVID. Mengapa berani sekali maksa gitu? Berarti sama aja. Harusnya kalau misalnya memang kita mau menguji, misalnya aku nih, ini vaksin nih, katanya bisa kebal dari COVID. Dengan sukarela aku mau divaksin, itu nggak masalah. Kan awalnya udah ada. Awalnya. Sukarela kan udah ada waktu masih. Ya berarti coba. harusnya kayak gitu aja, jangan ada paksaan lah. Kan belum dijamin juga. Kan nggak dipaksa. Pemerintah nggak maksa. Jadi kenapa emosi? Cuman kalau naik pesawat pakai kartu. Gini loh, saya nggak memaksa Anda untuk vaksin. Sebagai aku yang pro pemerintah ya. Saya tidak memaksa Anda untuk vaksin. Cuman Secara lisan. Secara lisan ya. Saya tidak memaksa Anda untuk divaksin. Ya. Tetapi saya sebagai pemerintahan membuat aturan. Naik pesawat pakai kartu vaksin. Ya. Ya kan? Kalau Demi- tidak vaksin, itu- di rumah di stikerin. Semua upaya itu dilakukan demi memutus rantai COVID dan mengurangi lah Mengurangi rantai penyebaran COVID corona. COVID. Itu. COVID corona. Nah, ya, COVID-19, COVID corona. Ya, COVID-19. Nah. Ya kan? Jadi kan pemerintah tidak memaksa berarti. Ya udah, kalau nggak memaksa, ya jangan buat program ataupun maksudnya tuh ya contoh yang rumahnya belum divaksin dikasih. Itu kan seolah-olah kayak mendiskriminasi orang yang nggak vaksin, Bang. Wih, nggak vaksin. Dikasih stiker. Kan kayak gitu jadi kenapa? Merasa terkucilkan juga jadinya. Merasa kayak didiskriminasi. Kenapa nggak vaksin harus dibedakan gitu? Berarti Kan ini kan bukannya sama lah kalau kalian bilang vaksin untuk kita masih kecil gitu kan. Secara logisnya. Kalau pikiran orang awam, aku mewakili orang awam dengan pikiranku yang awam ini. Emangnya kita dulu masih kecil di vaksin polio, campak dan segala macam gitu kan. Itu kan sampai sekarang bahwasannya itu kan nggak ada paksaan, tapi diharuskan gitu kan. Ya kan? itu dia. Itu maksudnya kan. Maksudnya Tidak itu mau dipaksa tapi diharuskan itu maksudnya. Nah, itu kan nggak ada kenapa diharuskan? Karena kalau misalnya nggak divaksin, nggak ada ini nanti anakku polio, anakku kena campak. Ada kok yang nggak divaksin polio tapi dia nggak kena polio sampai sekarang. Ada. Apalagi anak yang telantar besar di jalan tuh ada nggak kena polio, nggak kena campak. Mungkin cacar ya, ada cacar. Cacar ya. Berarti mindset. Iya. Ditanamkan mindset bahwasanya kalau kau tidak vaksin, lama-lama itu kan kayak jadi anakmu udah vaksin maksudnya itu vaksin bayi kan. kalau dulu kan gini, udah vaksin, udah imunisasi. Udah imunisasi. Nah bahaya loh, nanti gini, nanti gitu. Gitu ya. Jadilah di setiap posyandu, posyandu membantu ya kan, Polindes. Itu semua kan ada tuh untuk imunisasi bayi kan. Kayak betul yang Bang Arfi bilang tadi, kenapa nggak dibuat aja vaksin seperti itu gitu. Kalau memang iya gitu kan. Jadi orang pun kapanpun, aku belum vaksin nih. Vaksin lah. Ke puskesmas vaksin lah. Ini nanti dibuat di satu titik. Kan udahlah dipaksa. Pas sudah datang dipersulit gitu kan. Nah, pernah ada aku nengok di mana ya, di Facebook atau di YouTube ya. Kenapa nggak vaksin? Saya udah vaksin, saya udah mau pergi vaksin, Pak. Tapi pas mau ngantri diminta KTP. Ngurus KTP, minta surat vaksin. itu orangnya sekarang di rumah sakit jiwa nggak? Gila dia begini. Ada postingan orang begitu kan? Itu kan kayak sindiran keras jadinya. Jadi seolah-olah untuk mendapatkan
hal yang untuk mendapatkan vaksin aja itu udahlah dipaksa, dipersulit lagi gitu. Gimana? Setuju sama aku? Enggak setuju kau. Nggak setuju. Aku kan pro pemerintah. Oh, Cuman aku Memang vaksin aturannya harus diantigen dulu. Hah? Kalau hasilnya negatif baru dia bisa divaksin. Kalau hasilnya positif dia nggak akan divaksin. sekarang harus antigen dulu. Antigen bayar. Oh, antigen gratis. Ya nggak masalah lah. Kalau gitu sih nggak masalah lah bang. Karena kalau Aku rasa ini apa kan kemarin kan ada itu peraturan dari wali kota itu mau diantigen semua warga Batam kan. Jadi nggak ada yang mau. Jadi inilah sasarannya yang belum vaksin ini sasarannya. di antigen. Oh. Reserve juga sempat kita positif. Ya. Kita nggak tahu kan. Mereka kan tanpa gejala kan ada juga. Ya positif. Oh ya OTG. Orang tanpa gejala. Tahu-tahu sarap dia. Kemarin ada nggak nengok di berita di Facebook atau di YouTube itu dia nemu obat vaksin dari batok kelapa. Dan nengok belum? Oh, coba tengok. Kayak mana ya? Apa batok kelapa itu yang udah kering itu kan? Nggak tahu lah entah didestilasinya, jadi kan kayak ada liquidnya, ada cairannya itu nanti entah diminum tadi suntikan nggak tahu. Katanya itu orang yang udah dites bahwasannya dia positif corona, positif covid kan, di PCR atau di antigen kemarin gimana nggak tahu lah gitu. Nah itu katanya setelah dia mengkonsumsi ramuan yang dibuat orang batok kelapa itu, berapa hari kemudian itu udah negatif dia. Oh, mengobati. berarti. Obat. Aku yakin orang yang menemu itu entar lagi hilang. dari muka. Siapa? Maksud kau apa ini? Siapa yang Maksudnya tuh menghilangkan? bukan, Jadi maksudnya itu tuh dia hilang dari profesinya. Hilang dari profesinya. Jadi ikut serta dalam program pemerintah membantu untuk orang-orang tenaga medis gitu kan. Tapi secara nggak langsung kan itu kan kayak sebagai tenaga medis, kok bisa dari situ? Lah, kami yang udah bertahun-tahun meneliti nggak ketemu-temu. Siapa suruh dia tidak meneliti kelapa? Batok kelapa ya. Kelapa. Wah, ini pro mana ini? Tidak konsisten. Maaf bro. Sorry, sekarang saya pro pemerintah lagi. Tidak. Maksud Anda dengan kalimat kau tadi itu, dia hilang. Maksud kau setiap orang yang tidak Enggak, ntar lagi tuh dia tuh kan karena udah menemukan obat vaksinnya kan. Ntar lagi dia tuh hilang tuh dari kantornya apa. Dia pasti nanti bergabung dengan Badan Kesehatan ataupun apa, membantu tenaga kesehatan Indonesia kan. Oh gitu ya. Nah, Jadi bukan maksudnya orang yang kontra dengan pemerintah ini bakal dihilangkan. Aku nggak ada bilang kalau bahwasanya penemu vaksin dia hilang nanti kena culi apa tenggelam, enggak ada aku bilang gitu. Tapi niatnya ada tadi. Tapi remeh-remeh Abang berapa jam ngantri bang? Antrian ke berapa? 900 bang? bukan kan bertahap. Ada yang dibikin jadwalnya jam 7:30. Ada yang setengah Di mana kemarin? 9. Batoji. Ada yang pokoknya sampai jam 1 lah tahapannya itu. Perundangan itu. Yang penting datang di sananya jam 1. Nah, pas aku kemarin vaksin kemarin mana? Di puskesmas. Puskesmas mana? Di Bengkong. Yang 7:30 kuntilan, yang Ada nggak dikasih tahu syaratnya? Aku pakai JOD kemarin. Berantakan. di perundangan. Kebetulan aku vaksin pakai JOD. Jurus orang dalam. Potong antrian. Enggak, tapi saya tidak suka memotong antrian, Pak. Aku pakai vaksin sisa. Jadi kalau di tempat aku tuh vaksinnya sering nggak habis. Paling gondok. Sisa-sisanya udah pakai. Vaksinnya sih nggak habis. Vaksin sisa. Cuma makan di warung. Maunya siapa cepat kan gitu. Cepat gitu kan. Vaksin sisa. Jadi aku kemarin tuh ada cerita unik bang. Antri katanya. Pas aku di Temenggung. Kalau nggak antri nggak boleh masih. Jadi kan udah ngantri tuh. Udah agak-agak. Aku antrian ke 400 berapa ya? 400 sekian. Tempel terus. Jadi pas kami udah masuk dalam Harus dada sama punggung harus nyatu. Harus nyatu. Jadi itu udah bisa bikin kerumunan, Memang cluster. kerumunan.
Jelas kerumunan, nggak ada. Ngeri kali Dibilang gitu. apa, jaga jarak segala macam, kerumunan jelas. Tiba-tiba dia bilang apa panitianya itu, habis antrian. Bapak kau habis antrian, dia bilang gitu. Kok kita uang? Jadi udah ngantri panjang. Ngantri panjang. Antri itu cuma ngambil nomor antrian. Nomor antrian aja dulu kan. Oh. Jadi Aku spontan, bapak kau bilang orang kau suruh antri, kau bilang sekarang habis, kau bilang kan, sabar bang, ini masih ada katanya. Katanya masih ada, tapi dalam plastik. Oh. Tangannya habis. Oh, di tangannya. Nah, dia bilang kan, habis. Bapak kau habis, kau bilang, kau suruh orang antri, tapi kau bilang habis, kau bilang. Sabar katanya. Siapa tadi yang bilang habis? Siapa nggak marah? Kau suruh orang antri, tapi kau bilang habis, kau bilang. Jadi kita datang. Jadi kita datang. Jadi kita datang suruh ngantri untuk ngambil antrian. Setelah dapat antrian, antri lagi. Antri lagi. Antri sesuai nomor antrian. Antri. Nomor sekian sampai nomor sekian. Di sini kau tanya kan? Ya di sini baru suruh naik ke atas. Atas lagi, antri lagi. Antri lagi kan isi formulir kan? Nah, antri lagi. Nah, baru tes kopi apa itu? Antigen, antri lagi. Oh jadi abang antigen waktu itu? Antigen. Semua wajib antigen, Bang. Sekarang semua wajib antigen. Si antigen. Informasi terbaru sekarang di Batam, kalau mau vaksin harus Mau antigen. vaksin, antri lagi. Berarti antigen itu awalnya. Antigen itu awalnya. Berarti sebenarnya vaksin ini setuju atau tidak setuju dengan divaksin? Kalau aku setuju karena kalau orang yang mau vaksin, misalnya dia merasa aku harus vaksin nih, ya silakan. Tapi kalau orang aku belum mau lah, belum perlu gitu, ya jangan dipaksa gitu, ya nggak masalah. Ya nggak dipaksa, Memang cuma nggak ditempel rumah kau. Itu kan udah mulai diskriminasi namanya. Biarin aja. Supaya apa gitu? Supaya Tapi kalau dia nggak mau divaksin mati. Supaya ingat bahwasannya kau ini belum divaksin. Kita nih sebagai sebagai pemerintah hanya mengingatkan bahwasannya Ya, kalau ada oke. stiker kan kau ingat belum vaksin gitu. Oke. Vaksin Ada yang mengingatkan dengan stiker gitu. Ya kan? Tapi di sini kau paham kan? Paham. Oke. Jadi hanya mengingatkan. Jadi kalau seandainya pun Tapi jangan orang yang ini belum vaksin rumahnya, aku nggak mau datang ke sini. dikucilkan. lah. Oh enggak bisa, nggak boleh dikucilkan. Boleh. Karena dia udah kecil. Karena vaksin atau tidak vaksin kan belum tentu dia COVID. Belum tentu juga dia tidak COVID juga. Maksudnya tadi kalaupun dia sudah divaksin belum tentu dia Nah, ini tadi kebal dari COVID kan. Ini cerita yang tadi aku pas antri vaksin tuh, aku antri pas di Temenggung tuh nomor 400 sekian. Kau ngantri di Temenggung. Nah, dari sekitar ribuan orang lah. Rasanya gimana kan? Rasanya gimana kan ngantri di Temenggung itu yang ribuan itu? Ya jenuh memang. Panas gitu. Panas. Tapi memang di situ jaraknya dijaga bang. Tiap 1 meter kita nggak boleh gempet. Kursi kan di stadion itu kan, di gelanggang itu stadion. Itu tiap satu. Di mana? kursi. Di lapangan atau di dalam? Vaksinnya di dalam ruangan bang, di stadion itu. Vaksinnya. Badminton. Iya, antrinya di luar. Dari mulai luar nanti masuk ke dalam. Nah, di situ ada pengumuman. Dari Bapak Polda itu bilang pengumuman kalau harus nyiapin KTP kan. Terus umur minimal untuk vaksin itu 18 tahun. 18 tahun kurang 1 hari nggak bisa divaksin. Sumpah bang, kayak gitu kemarin. 18 tahun kurang 1 hari disuruh pulang. Tapi sekarang anak-anak divaksin. Ya, sekarang boleh vaksin. Mau sekolah, anak-anak mau vaksin. sekolah vaksin. Harus vaksin, daftar. Adikku kan kemarin vaksin dia. Nah. Adikku kan umurnya 16. Terus aku ada kirim yang berita vaksin ke kau itu. Baca tak? Enggak. Itulah. Aku semua orang ngirim link ke WA tuh jarang gue baca. Bahkan videonya nggak aku download. Itu video yang ibu-ibu pukul pakai sapu itu. Enggak. Jadi sampai sini masalah pervaksinan udah kelar Iya. lah. Kita setuju lah gitu. Setujulah divaksin, tapi jangan. Pada akhirnya kami rakyat mengalah. Maksud kau mengalah seperti apa? Maksudnya mengalah dalam beropini. Berarti masyarakat, pemerintah memaksa. Jangan semu pendek lah. Sebagai pro pemerintah. Langsung semu pendek. Meledak merecornya. Maksudnya tuh ya udahlah, kalau misalnya memang kayak gitu kebijakannya. Cuma ya aku pertanyakan ya kenapa harus ditambah stiker.
yang nggak vaksin. Untuk mengingatkan. Ya, Itu udah dijawab. Kalau Pemerintah jawabannya itu mengingatkan, oke. mengingatkan. Oke. Mengingatkan. Sponsornya ini. Isinya pun nggak ada. Forex. Mau beli Serov. batu urban. Ini sponsor. Amanah Kurir. Nanti di depan video awalnya. Jadi stiker itu fungsinya untuk mengingatkan bahwasanya Anda belum vaksin. Toh kalau Anda ternyata mau divaksin, petugas itu kan datang ke rumah, memvaksin di rumah. Sampai di situ aku setuju. Ya. Kayak ibu-ibu yang nggak bisa ngantri, ada sakit, ada apa, itu divaksin di rumah. Itu didata nggak sih? Nggak tahu. Oh, aku kan pro pemerintah ya. Itu sudah didata. Abang, kalau pemerintah kasih pernyataan dong, jangan bertanya. Itu sudah didata. Jadi bakalan didatangin itu pasti satu persatu. Aku mah hebat sekali pemerintah. Karena kan kita sudah ada anggaran untuk vaksin ini sudah datang berapa? Dari pajak atau pinjam. Susah aku, kau mau ngejebak kau. Mempersulit. Dan jelas itu sudah ada anggarannya dari pemerintah. Masalah dari mana, asing atau asong, itu urusannya pemerintah. Jadi masyarakat itu nikmati aja anggaran. Karena terhadap rakyat kita, Pak. Mana tahu nanti ternyata bantuan asing ternyata itu salah satu perang tersembunyi, Pak. Loh, ini toh. ini suara-suara setan. Opini rakyat sudah setuju. Ada yang tidak setuju. Ini kayaknya Jadi dananya misalnya dari Cina. Ternyata Cina punya Misi rahasia. Terus kemarin beredar isu vaksin di kita ini. boleh masuk frame Pak. Jelaskan dulu maksud teman Anda ini seperti apa? Kenapa kita nggak pakai vaksin dalam negeri? Kenapa kita nggak pakai vaksin dalam Emang ada negeri? dalam negeri udah menemukan vaksin? Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara. Ada ya? Kan aku kan di sini perannya rakyat jelata, Oh, Bang, iya. rakyat awam. Iya. Yang penting kami ikuti kebijakan pemerintah asalkan sesuai dengan apa yang ibaratnya Asas-asas kemanusiaan. maksudnya tuh ya janganlah mempersulit rakyat udah gitu kan. Oke, vaksin. Misal ini ada kan daerah-daerah yang terpencil mungkin harus agak jalan jauh. Kalau bisa dikasihlah spot yang lebih dekat dari pemukimannya. Ya kan nggak sulit. Sebenarnya kan kalau misalnya penyediaan satu titik di sini vaksinnya misalnya disediakan sekian liter atau sekian paket gitu kan untuk 1.000 atau 2.000 orang. Mungkin itu kan pasti ada daerah-daerah jauh yang datang ke situ yang agak jauh atau lagi atau orang-orang pedalaman datang ke situ demi untuk vaksin, kadang pun harus datang pagi-pagi subuh apa kan agak susah gitu kan. Terus pun ngantrinya lama. Maksudnya itu demi menghindari itu kan bisa buat di spot yang agak lebih dekat gitu. Ya ini PR untuk tenaga medis lah. Ini saran dari rakyat. Karena tadi opini kami rakyat udah diberikan masukan meskipun agak sedikit terpaksa menurut. Tapi kami setuju kalau misalnya memang kebijakannya pemerintah seperti tidak memaksa. Tidak memaksa, memang setuju lah aku. Memang nggak memaksa, tapi diharuskan. Tidak memaksa, cuman Sama aja kayak anak meminta jajan. Kalau dia nggak vaksin nggak dapat jajan. ya. Karena Ya gitu. kan nggak memaksa. Pemerintah tidak memaksa Anda untuk vaksin, tapi kalau mau naik pesawat harus tunjuk vaksin ya. Vaksin BPJS. Pakai surat vaksin. Vaksin. Pakai surat vaksin. Gara-gara nggak vaksin aja. Jadi BPJS. Sekarang permasalahannya itu Dilampirin surat vaksin. kesalahannya itu ada di COVID-nya. Lain. Ada pada COVID. Sekarang berdampak pada seluruh Seluruh aspek seluruh lah ya. aspek. Nah, Mau seluruh dari aspek sudah mau berdampak. dari Apalagi dengan adanya PPKM. PPKM. PPKM itu apa? Tidak tahu kau? PPKM. Iya. Penanganan pembatasan pergerakan ya. Nah, Apa kepanjangannya, Bang? PPKM itu pembatasan Bang, ini nanti dikat ya, Bang. kegiatan Nah, masyarakat. Awalnya itu P itu apa ya? Pak, PPKM itu apa P-nya? Pembatasan kegiatan masyarakat. Apa? enggak. Yang pertamanya itu P awalnya itu.
Penyekatan. PPKM aja nggak ada yang tahu kita. Aku ingat cuma Pokoknya pembatasan kegiatan masyarakat. Awalnya itu aku lupa. penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Aku lupa ingat aku. Salah kau. PPKM itu pandai-pandai kalian muter. Nah, karena banyak jalan di blok ya. Apalagi yang kurir gitu kan. Iya. Jadi itu bermanfaat atau tidak? PPKM itu. Hah? Sebenarnya Sampai di sini seperti apa dampak dari PPKM? Apa namanya? Dampak positif. aku sebagai mantan kurir yang tapi karena aku waktu itu pas jadi kurir udah vaksin kan. Sampai udah nggak jadi kurir lagi. Waktu itu di dekat rumahku tuh Bang, jalan keluar itu mau akses ke jalan besar kan. Daerah Batu Haji. Di dekat arah mau ke SP itu ada posko untuk pemeriksaan PPKM. Itu ada pas kami datang situ kan pasti diberhentikan motor, mobil. Mau kemana Pak? Ditanya. Saya mau ngantar paket Pak, saya kurir. Oh, sudah vaksin, sudah boleh lihat, saya perlihatkan. Cuma menurutku Bang, kalau misalnya kemarin ada kawanku. Setelah kau perlihatkan, boleh lewat. Yang nggak bisa nunjukkan surat vaksin, mutar balik. Walaupun dia kurir. Ya. Walaupun dia bisa menunjukkan surat tugas. Iya, walaupun dia kurir nggak bisa lewat di tempat kami itu. Nah, jadi kemarin tuh ada kejadian, kawanku nanya cewek, kau udah vaksin? Udah, gue bilang gitu kan. Kenapa? Ini kan PPKM katanya kan. Terus, iya aku belum vaksin. Tapi aku udah di kantor. Gimana caranya? Gue bilang gitu kan. Iya, aku pinjam minta screenshotan surat vaksin kawanku. Karena aku berapa kali dihadang untuk diperlihatkan surat vaksin gitu kan. Ada beberapa petugas, aku nggak tahu lah, mungkin karena mereka kasihan atau pengen memudahkan kita aja kan. Pasti mereka juga punya perhatian, masa cuma gara-gara belum vaksin orang ini nggak bisa kerja gitu kan. Pasti ada lah bapak-bapak aparat yang itu mungkin agak berpihak ke masyarakat yang kurang mampu ataupun yang itu ya. Jadi waktu itu aku diperiksa tuh Bang, surat vaksin gitu, sertifikatnya itu nggak Bang, nggak diperiksa kali. Diperiksa cuma aja. Ditengok, surat vaksin ada barcode, cuma nggak dicocokkan dengan KTP. Karena aku biasanya namanya lain. Iya, padahal aku begitu kalau misalnya ada penyekatan gitu kan, udah penyekatan, aku langsung keluarin HP sama KTP biar dia nyocokin, kan itu bisa di barcode. Kupikir gitu. Kupikir. Ya, karena ada barcode-nya. Ada barcode-nya kan. Jadi di hari pertama itu masih diterapkan Bang, minta KTP sama itu satu set disamain. Kalaupun nggak di barcode, ini nomor ininya sama, gitu kan, nomor bla 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 nya. Mulai hari-hari ke selanjutnya itu cuma ditengok, udah lewat. KTP-nya nggak diperiksa. Berarti kalau bisa kayak jurus-jurus tipu-tipu lah Bang. Misalnya abang udah vaksin, aku pinjam screenshotan abang. Cuma untuk ini. Namanya siapa Pak? Roni, aku bilang gitu. Tengok surat vaksin, lewat. Berarti petugasnya kurang teliti. Iya, kemarin tuh gitu. Kalau gitu nanti aku bakalan buat petugas-petugas yang jaga PPKM. Tapi sekarang PPKM level 4. Level 3 di Batam. Level 3. Turun dia. Dari level 4 turun jadi level 3. Level 3. Mall udah bisa buka. Kapasitas 50%. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mall udah bisa dibuka. Tapi dampak PPKM itu luar biasa. Ya kan? Sumber penghasilan orang-orang yang punya warung makan itu kan juga berpengaruh Bang. Kasihan juga sih. Dia nggak boleh makan di tempat. Sebenarnya nggak perlu PPKM. Kan aku kan pemerintah. Sebenarnya perlu nggak PPKM menurut kau nih? Aduh. Sebenarnya perlu nggak PPKM? Hasilnya itu PPKM itu positif atau negatif? Hasilnya kurang maksimal Bang. Kalau untuk memang sesuai dengan perencanaan yang direncanain ya. Itu kayaknya kurang maksimal. Kenapa? Karena masih ya agak-agak bisa kita bermain lah. Karena kalau PPKM itu kan mulai dicegat-cegat gitu kan. Udah dicegat-cegat, pasti menimbulkan macet dong. Jadi demi cepat bisa nunjuk surat vaksin. Bisa ada surat vaksinnya, kita tunjukin aja. Bahkan itu kita belum tahu itu punya siapa gitu. Kayak tadi ya. Bisa lewat. Jadi tidak efektif. Kalau misalnya diperiksa secara intens kan memang iya efektif. Ini ketahuan kalau ini nipu. Tapi kan timbul kemacetan. Perkara baru lagi yang timbul kan. Nah, jadi aku rasa kurang maksimal lah gitu. Menurutku. Nggak perlu PPKM. Mungkin sistemnya perlu tapi sistemnya mungkin harus agak dirubah. Tapi PPKM tetap bisa keluar kok.
Aku juga bisa keluar kan, bisa belok jalan lain. Iya, ada putaran jalan lain. Apalagi kalau Batam ini banyak jalan tembusnya gitu kan. Ngerti, aku ngerti. Tetap bisa keluar berarti. Tetap bisa keluar. Yang jadi permasalahan itu, yang jadi masalah itu mall, pemilik usaha toko lah. Dampaknya ke mereka. Ke mereka. Sampai mereka di Lucky Plaza pernah aku lewat, mereka jualan di depan Lucky Plaza. Pernah nggak lewat? Belum. Yang Masa handphone itu ya jualan pakai tenda, jualan di depan Lucky Plaza. Yang teman aku dia jualan handphone di apa namanya, Panbil Mall. Nah, dia dapat ide baru, jualannya online, diantar ke rumah. Itu smart. Jadi harus jadi Pengantarannya pedagang yang smart. Pengantarannya Menggunakan Amanah Kurir. Harus jadi pedagang yang smart. ordernya silakan Batam Urban. Nggak masuk frame tapi kena promosi, enak sekali hidupnya. Nah itu. Jadi berarti menurut tuh dampak negatifnya lebih banyak atau dampak positifnya lebih banyak? Kalau dampaknya lebih banyak kayaknya dampak negatif lah sih. Lebih banyak. Memang ada beberapa, memang kalau upaya untuk menyelamatkan gitu kan, untuk mengurangi ya kerumunan, it's okay lah. Cuma kan ada dampak negatifnya juga lebih banyak bang, negatifnya kayaknya. Kalau misalnya dilakukan secara intens dan teliti, pasti ngantri, itu timbul kemacetan baru. Suka itu PPKM itu ada. Karena Bang Ian lebih suka pada PPKM. Kenapa tuh bang? Karena nggak ada pengira. Nggak ada? Nggak ada pengira. Nggak ada lampu merah. lampu merahnya ada, cuma kayaknya nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi ya. Karena jalan sepi. Belajar terus. Karena jalan sepi gitu. Nggak ada yang mau Oknum lagi. Terakhir dibukanya apa itu PPKM itu jadi susah. Macet. Panasan kita di Iya betul. Betul sih, karena pas PPKM kemarin sepi kali jalan raya. Karena Lampu merah pun. sepinya bukan gara-gara PPKM, karena perusahaan ditutup. Ya. Karena orang yang kerja-kerja itu, kantor-kantor ditutup. Mall ditutup. Ya senangnya lampu merah nggak ada. Cuma susahnya lebih banyak juga. Kita susah dapat duit. Oke. Kita pergi sana tutup, pergi sana tutup, Tutup, pergi sana tutup. Kita telepon yang sana belum kerja. Berdampak ternyata Enaknya lampu merah nggak ada. berdampak juga banyak dengan debt collector ya. Ternyata PPKM juga berdampak pada debt collector. Kayaknya itu lebih berdampak karena rata-rata kan pasien pelanggan debt collector ini kan kayak yang kerja di instansi besar gitu kan. Pas PPKM kan ditutup. Jadi Gak ada uang. Sasaran kita kan orang yang kerja hari itu Kerja. dapat duit hari itu. Itu sasaran kita paling utama. Iya, paling utama. Padahal dia kerja hari itu dapat duit hari itu tempat kerjanya tutup. Tutup. Mana kita dapat duit? Oh. Istilahnya yang jualan itu, yang apa kan? Ya, toko-toko itu kan. Oh. Memang toko-toko yang paling. Yang lebih lucu lagi, pas PPKM, di Bengkong kan, tukang jual martabak. Si bapak ini keluar mulai jualan jam 7 malam. Jam 8 suruh tutup. Parah itu, parah. Jam 8 ini suruh tutup kan. Sweeping suruh tutup. Aku gimana bapak ini laku atau belum ya kan? Sebenarnya kalau menurut aku nggak perlu disuruh tutup. Toko nggak usah disuruh tutup. Warung makan nggak usah disuruh tutup. Tinggal bilang aja nggak boleh makan di tempat. Bawa pulang pak. Ya kayak yang ada tuh di Facebook apa? Boleh Martabak juga gitu kan. Martabak tapi ada makan di tempat. mau martabak tapi kan Siapa juga makan martabak kacang di tempat. Tapi kan Iya, Enggak, tapi- tapi disuruh tutup ya kan? atau mungkin lebih enak datang order dulu saya tinggal gitu kan nanti datang. Karena kalau misalnya martabak Susah tapi Kalau ketipu? datang order, dia nggak niat nipu. Datang order nih, tinggal pulang. Pas mau datang lagi dicegat PPKM. enggak Si bapak tekor. lebih pro rakyat. Nggak bisa, aku nih mau berat kali ya. Kalau disuruh pro pemerintah agak berat namanya. Atau mau ketukar tempat duduk ya. Enggak kalau Sebenarnya kekuatan kita cuma satu. Dia nggak bisa menjawab sampai kapan Indonesia seperti ini. iya.
Mau sampai kapan nih? Kalau dibilang 1 tahun ini, oke, kita tunggu 1 tahun. Kita tunggu. Nggak, Pasti kita taat. Ada lagi peraturan yang lain. Masih. Tapi kita taat. Masih. Pasti kita taat lah kalau misalnya udah ditentukan. Kalau aku cuma satu menurut aku kekurangan pemerintah. Apa? Tidak ada kelebihannya. Karena kalau bicara Itu bukan COVID-nya saya. juga nggak bakalan hilang, Bang. Itu bukan saya. Sama kayak polio. Polio kan nggak bakalan hilang dari dulu sampai sekarang. Cuman dilupakan dan dikasihlah tadi imunisasi. Diminimalisir lah. Ini kan udah 2 tahun nih, COVID ini kan udah mau 2 tahun. Ya, bentar lagi 2 tahun. Bentar lagi 2 tahun. Ulang tahun yang keberapa nih? Kedua berarti. Anniversary ya. Berarti ini kesenian harus kita rayakan. COVID ini ya. Iya, berarti nanti tanggal peresmian Indonesianya kapan? Kita harus rayakan itu. Kapan sih? 17 Agustus. Nah, COVID di Indonesia itu dulu pemerintah bilang belum nggak ada masuk. Iya, bulan 3 baru pemerintah bilang ada COVID. Bulan 3 2020. Bulan 3 2020 pemerintah baru bilang bahwasannya Harus waspada udah. harus waspada ada COVID. Dari apa? Dari mana? Dari Depok. Depok dulu awalnya dikeluarkan. Jadi menurut Zian ini macam mana? Apanya? Pemerintah ini. Apa yang harus dilakukan? Kasihlah, jangan beropini aja kau. Kasih solusi buat pemerintah. Jangan beropini memojokkan pemerintah terus. Kau bilang pemerintah mau culik lah. Ngapain aku ngasih solusi ke Ya, pemerintah? maksudnya kasih masukan. Kalau nggak bisa masukin, keluarin. Sesuai dengan kata Rocky Gerung, kalau mau kasih solusi ya turun dari jabatan. Jadi masukan mau suruh Pak turun Iya dari kan jabat- itu, ya kan sebagai rakyat gini loh. Kita ini kata Bung Rocky Gerung. Disclaimer lu kok ya. Iya. Kita sebagai rakyat dan pemerintah sebagai wakil rakyat, kita tunjuk dia sebagai pemimpin karena kita butuh solusi. Kita cuma bisa memberi kritik, gitu kan? Ini. Itulah tugas pemerintah, menampung kritik-kritikan kata-kata pedas itu. Mencarikan solusinya supaya apa? Supaya bisa biar diamlah mulut rakyat ini gitu kan. Kasihkan sembako. Oh. Bantuan. Nyampe cuma beras. Aku ya, udah mau 2 tahun ini COVID ini, udah mau 2 tahun. Belum pernah berapa bantuan. Bang Gian nggak pernah dapat bantuan. Pernah, sebutir telur pun nggak ada. Ini baru betul-betul aspirasi rakyat ini, suara rakyat. Padahal perantau ya kan, Bang. Nggak, ya sebenarnya Ya, yang paling terdampak kan kami yang orang lapangan ini. ada nggak ini apa namanya kriteria khusus untuk orang mendapatkan bantuan dari COVID dari pemerintah? Kayaknya nggak ada. Kayaknya Seharusnya nggak ada ya. Seharusnya nggak ada. karena COVID berdampak semua. Karena semua orang berdampak. Jadi semuanya harus dapat kan? Nanti situ udah bawa beras, bawa telur, bawa gula. Gula itu gulanya dijual untuk beli kopi orang. Indominya dijual, orang pesan Indomie rebus itu yang dibikin dia. Aku waktu Itu bantuan pemerintah bermanfaat, Pak. enggak, cuma aku kemarin aku mau agak komplain kalau soal bantuan. Kemarin tuh kan ibuku dapat sama bapakku juga kan, dapat Indomie itu Bang, 1 dus. Indomie 1 dus. Keremi kau habis itu. Langsung sakit kuning ya. Jadi pas ku masak mie itu, ya kan? Indomie. Ini bukan brand ya, bukan jelek ya? enggak menjelekkan. Mungkin ini karena ulah oknum aja ini. Pas ku masak, abang pernah belum ku masak tuh. Jadi udah ku buka lah bungkusnya, cetak, ya kan? Air udah mendidih. Mie itu mau kupatahkan, biar enggak panjang-panjang kan. Biasa cetak. Ini enggak damem dah. Oh, itu memang yang mie yang tipenya seperti itu dikasih. Jadi kan mie kan ada macam-macam jenis. Ada yang lunak, ada yang garing. Bukan. Itu bukan garing. Itu bukan garing. Jadi tipe mie yang kau dapat itu sih sama kayak ibaratnya mie kuning. Kau tahu mie kuning? Hei, distributor Indomie, jelaskan apakah ada tipe mie seperti itu? Kau tahu mie kuning, mie telur. Mie kuning itu kan mie ayam itu. Dia kan tuh lembut. Bang, pas direbus Bang, abang amem Bang, mie-nya itu amem. Biasa lah gitu. Iya Bang, sumpah Bang. Nah. Itulah. Udah bersumpah kok nih? Jadi aku beli, Udah jadi bersumpah kok iya, ya aku sumpah sampai ini. Masa gara-gara mie aja aku sumpah sih. Jadi aku jadi kan karena mie apa sih ini? Mie oyeng gitu kan. Jadi aku udahlah aku beli aja lah mie kan. Aku belilah mie di warung dengan merek yang sama tuh. Ini rapuh. Seger ini mie pas ku masak. Iya, pas direbus kan ada bedanya, Bang.
Kuahnya pun nggak terlalu, kalau yang mie yang amam itu bang, pas direbus, kuahnya itu kuning kali bang. Kalau misalnya kita rebus nggak pakai bumbu ya, rebus air aja, mie itu, kuahnya itu langsung kuning kali. Kayak rontok pewarnanya itu langsung. Karena udah mungkin amamnya itu masuk angin ya. Masuk angin, tapi masa berlaku Masa berlakunya masih bang. Cuma itu mungkin ya kelamaan kali. Atau ada bocor, mungkin apa semua mie-nya gitu kan? Enggak, tapi pada intinya tetap kumakan sih. Itu karena dampak Covid juga, makanya Iya, kau makan. Makan karena susah Daripada ya kan? kelaparan. Iya. Ngeri ya. Cuma aku kalau kemarin tuh aku sempat komplain sama juga orang tukang nasi goreng. Sambil dia ceteng. Jadi yang cerita kan. Aku tanya lah sambil waktu itu pelanggannya itu aku sendiri kan, nunggu lah aku. Sepi bang, gue bilang gitu kan. Iya bang, sepi kali sambil diaduk-aduknya nasinya itu. Payah kali semenjak ini corona ini katanya kan. Bantuan pun nggak seberapa, beli ini dapatnya beras ini. Bentar aja habis katanya. Sementara awak buka warung pun susah, disuruh tutup katanya kan. Udah tahu awak kerja untuk sesuap nasi. Anda dapat beras karung ngapain dijual? Untuk sesuap nasi. Kenapa nasinya dijual? Sesuap nasi tapi dia jual nasi goreng. Harusnya kalau dia bilang bekerja untuk sesuap nasi. Dia kan Hei tukang nasi goreng yang bilang untuk sesuap nasi. Anda nggak pantas ngomong kayak gitu. makanannya sesuap nasi, tapi cicilan di belakang, Bung, ada bagian. Iya, makanya janganlah bilang awak kerja untuk sesuap nasi. Anda udah punya nasi, Anda jual. Ada aja. Dapat apa aja sih bantuannya, aku nggak tahu juga tuh. Kemarin aku dapat, kalau biasanya sembako itu kan 9 bahan konsumsi kan. Berarti ada 9 macam. Di dalam bercinta itu 9 bahan pokok. Jadi kita hitung ya, aku dapat beras, minyak goreng, Indomie 1 dus, gula, creamer susu kaleng itu. Harusnya susu kan, ini creamer. Yang kaleng gede itu. aku bertanya-tanya. Nah, terus Ulang lagi. Beras, minyak goreng, gula, Indomie 1 dus, creamer, 9 bahan konsumsi kan? Cuma 5 bang. 5 itu aja. Kacang hijau nggak ada apa? Kacang hijau nggak ada bang. kacang hijau nggak dapat. Nggak ada. Telur itu nggak ada. Telur. Oh, karena kenapa Telur satu berarti 6. Kenapa aku tanya telur? Karena ada minyak goreng. Kalau saya nggak ada telur, ini minyak goreng buat apa? Goreng nasi. Goreng nasi. Oh. Jadi kau goreng nasi pakai susu. Pakai creamer. Minyak goreng. Gorengnya Iya, pakai minyak goreng. 6. Enggak nyampe 9 bahan, Bang. Tapi ya itu termasuk boleh lah gitu kan. Meskipun kalau melihat dari APBN negara untuk rakyat ya kan. Itu kayak bahannya kayak creamer. Ini buat apa creamer, Bang? Kita bukan restoran. Creamer. Pernah juga komplain itu yang kemarin kerjaan wali kota. Kerjaan wali kota kan datang orang sensus kan. Giliran bantuan yang datang kalian nggak ada datang sensus bilang. Giliran mobil karya kalian sibuk cari orang. Datang bantuan nggak ada, kalian diam-diamkan aja. Aku bilang sama Pak RT-nya langsung. Bukan gitu katanya, bukan gitu. Buktinya kan ada bukan. Giliran mau pemilihan kalian sibuk cari orang sensus yang mau pemilihan. Giliran ada bantuan pernah kalian tengok orang anak kos belum ada kalian apa? Karena anak kos kan ada yang dapat. Betul itu ada yang dapat kos. Biasanya anak kos itu, Bang, kenapa nggak dapat? Karena KTP Anda bukan KTP sini. Domisilinya Tapi kan harusnya setiap anak kos kan terdata di RT. pasti. Biasanya kosan tuh Kecuali anak kos yang nggak nyerahin data ke RT RW, oke lah. Walaupun nggak menyerahin. Biasanya kalau ada bantuan datang itu dia diminta datanya, Bang. Didatangi. Didatangi. Pas sensus pilkada, sampai pintu Tapi kan salah, Bang. Aku pernah buka konter di Piayu, Bang. Memang aku waktu baru datang, aku nggak tinggal itu ya, Bang, ya, konter aja ya. Waktu aku buka konter, aku nggak ada lapor sama RT. Terus aku mau minta izin usaha. Aku datanglah ke RT. Abang tahu jawabnya apa? Kamu pas butuh aja datang ke sini. Aku bingung dengan jawaban dia. Terus kalau aku nggak butuh, ngapain aku datang gitu kan? Fungsi bapak ini sebagai RT apa gitu kan? Jadi kalau aku gabut main-main sana boleh gitu ya. Iya, itu juga tuh. Kadang-kadang di pemimpin yang kayak gini nih aneh nih. Gabut. Bapak sebagai RT fungsinya apa gitu? Kalimatnya gitu, Bang. Wah, ini katanya pro pemerintah. Tapi
Nggak, ini curhat, betul-betul ini. curhat. Ini fakta, ini kenyataan. Justru karena yang pemimpin-pemimpin yang kelasnya masih ibaratnya belum tinggi lah, ya kan, kita bukan mengecilkan RT ya. Yang memang kewajiban dia itu kan memberikan surat kepada masyarakat. Iya. Orang pertama yang memberikan pengantar untuk masyarakat tuh RT kan? RT, RW. RT, RW. Tanpa ada RT berarti kita nggak bisa tembus ke RW kan gitu kan? Tanpa ada RW nggak bisa. Aku datang ke RT. Jawabannya, kamu pas butuh aja baru datang. Lah. Ini Pak RT pas nggak butuh aku ngapain datang ke rumah dia? Aku coba Main catur. ngajak ngopi apa gimana? Aku bilang itu, tapi banyak loh. Banyak yang kayak gitu. Buktinya kawan-kawan aku di Bengkong itu orang itu pada dapat juga anak kos juga. Kenapa tempat kami nggak berlaku? Tempat orang lain Dapat. Padahal bantuan itu sama-sama dari pusat, bukan RT-nya sendiri yang beli. Kecuali dia yang beli ya, mungkin dia ada sakit. Pilih-pilih ya kan? Pilih-pilih. Ini kan enggak, si Jokowi yang kasih bantuan itu untuk diserahkan sama orang-orang. Terus kalau jadi pemimpin, harusnya walaupun dia sakit hati sama masyarakatnya, nggak boleh baper. Karena kewajiban dia kan membagikan itu bantuan tadi kepada seluruh masyarakat dia. Ngapain dia mesti baper? Aku nggak suka sama dia, nggak usah lah. Ya kayak gitu. Terus bilang pas lagi butuh aja baru datang. Sebenarnya itu lucu ya. Kau pernah datang ke tempat Pak RT? Pernah. Pas mau ngapain? Ada surat domisili waktu itu mau buat KTP. Itu pas lagi butuh atau enggak? Butuh. Pas lagi nggak butuh? Ngapain? Tapi RT ku nggak ada ngomong kayak gitu sih bang. Itu ya RT aku di Piayu. Aku serius tuh. Nanti kayak gitu juga bang. Kalau nanti ke rumah RT dibilang kayak gitu langsung aja bilang sama dia. Kalau aku nggak butuh ngapain aku datang ke sini? Iya. Emang kamu siapa? Iya. Aku bapakku. Iya. Iya bang, aku sempat ngomong bang, Pak, tugas bapak kan memberikan surat. Karena saya ini kan lagi butuh surat kan. Aku nggak melawan keras bang. Aku jelasin. Bapak kan Pak RT, aku butuh surat. Kita izin di sini, Ya, bukan karena butuh juga ya, memang butuh. Iya, memang butuh. Bukan, maksudnya tuh tugasnya dia kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, maksudnya tuh kan kita butuh wewenang dia, bukan butuh diri dia. Dan dia digajikan untuk itu. Jadi tugas dia membantu kebutuhan masyarakat. Kebutuhannya itu dalam bentuk surat menyurat ya kan. Ketika masyarakat datang ke dia berarti memang harus lagi butuh. Tapi ada orang yang kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan kan wewenang dia, bukan orangnya kan. Kalau orang, Iya. kenapa dia baper? Habis itu akhirnya aku nggak jadi bikin surat itu. Surat izin usaha. Ngaco ini bilang Pak RT. Jadi ya udah di situ tanpa izin aja. Tanpa izin. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak masalah kan. Cuman waktu itu kan aku mau proses ke bank kan, mau pinjaman ke bank, jadi nggak bisa lah gara-gara itu. Sebenarnya aku cuman kecewa dengan statement si Pak pemimpin tadi. Harusnya dia nggak seperti itu. Kecuali dia nasihati, Bapak kemarin maunya pas buka lapor dulu. Jadi ya walaupun dia nasihati pas buka harus lapor dulu, tetap aja dia harus ngasih surat bang. Harus tetap ngasih, menurut aku ya. Maaf Pak, saya kemarin nggak lapor, itu kesalahan saya kan gitu kan. Tapi sekarang saya kan butuh surat. Saya usaha di daerah Bapak. Iya, mau tak mau saya harus datang. Dan Bapak pun mau tak mau harus kasih. Kalau seandainya Bapak tak kasih, berarti Bapak ngusir saya. Dari itu, ngusir usaha saya gitu kan. Gitu kan. Jadi membingungkan. Bang, abang nggak rindu sama Tasya bang? Membingungkan. Pak RT kita. Kok Pak RT kita? Enggak. Cuma pernah dicalonkan. Jadi masalah Bukan RT tapi. Masalah libur tadi libur. Sampai di sini kok setuju berarti. Yaudahlah, Libur. Kalau gitu saya mewakili aspirasi rakyat pada umumnya, kaum awam, saya setuju. Setuju ya. Setuju lah. Cuma yang penting harinya jangan diganti, tapi kalau liburnya diundur ya. Harinya tetap Harinya tak boleh diganti. Tak boleh diganti.
Cuma Tapi tapi Bang, harus fair atau macam mana nih? Harus fair. Tadi kau ada iya fair lah. Maksudnya itu peringatannya harus tetap lah Bang. Nah, ini memperingati. Tapi kalau untuk lomba-lombanya diundur, kalau bisa pun diminimalisir gitu. seharusnya nggak ada lomba lah. Siapa tahu. Ya kok 17 Agustus emang kita lihat 17 Agustus besok ya. Apakah ada perlombaan atau enggak? Kalau misalnya ada perlombaan, itu pasti dikomplain. Harus dikomplain lah. Nanti ada lagi nih jadinya. Season sesi kedua ini ada lagi.